Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin juga menyapa teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan yang baik ya, dalam kondisi yang makin lama makin stabil, makin lama gejalanya makin hilang dan dalam 10 hari sampai 14 hari ke depan, mudah-mudahan sudah sembuh sempurna dari virus COVID-19 ini. Buat teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai kecemasan dan gangguan tidurnya menjadi berlebihan. Karena seringkali problem inilah yang menjadi penyebab terjadinya kondisi yang tertahan. Jadi artinya nih si pasien ini seringkali jadi makin tambah khawatir dan akhirnya menjadikan dirinya malah lebih sulit baik. Saya baru saja bersama dengan pasien lewat telemedicine dan di sana saya banyak menemukan kasus-kasus yang dikatakan oleh pasien saya ini sebenarnya mereka banyak mengalami kondisi kekhawatiran ya, susah tidur, ya cemas ya terkait dengan isolasi mandiri. Dan bagaimanapun saya selalu menyarankan teman-teman untuk diperiksa ya oleh dokter ataupun ketika sedang dalam proses isolasi mandiri itu terhubung dengan layanan telemedicine ya baik yang di aplikasi atau yang disediakan oleh rumah sakit. Ada kok yang beberapa yang gratis ya dilihat dari sana dan saya ingin berkontribusi sedikit ya dengan menyapa teman-teman setiap harinya di dalam video-video yang mungkin membantu teman-teman untuk melewati masalah isoman ini. Tapi jangan lupa untuk tetap berpikir rasional ya teman-teman, karena bagaimanapun saat isolasi mandiri itu, pikiran mungkin sebagian khawatir yang berlebihan, karena sebelumnya tuh banyak informasi yang buruk terkait dengan teman-teman yang mungkin sudah ada yang sakit duluan, atau bahkan yang meninggal, ya keluarga, teman, ataupun saudara kita. Ini yang banyak membuat orang khawatir yang berlebihan. Pada dasarnya, situasi seperti ini kadang-kadang menyebabkan kita menjadi tidak rasional, termasuk dalam menggunakan obat. Vitamin dan obat yang kita dapatkan dari dokter, silahkan dimakan sesuai aturan, tetapi jangan coba-coba untuk mengatasinya sendiri. Banyak juga sih orang yang kalau kena COVID, dia istirahat aja gitu ya. Nanti juga dia bilang itu sembuh sendiri gitu ya, nggak perlu terlalu khawatir gitu. Dan kalau saya lihat di antara sekian banyak orang dan pengakuan para pasien COVID, itu memang banyak yang sembuh sendiri kan. Dan sembuhnya itu dalam artian hanya menggunakan obat sederhana ya, banyak juga bintang-bintang, ataupun selebriti yang sudah mengalami COVID dan mengaku di berbagai media sosialnya mereka, mereka menjalani, pengobatan yang cukup sederhana. Ada beberapa di antaranya yang hanya menggunakan obat-obatan untuk mengurangi gejala batuk, mengurangi gejala demam, ya seperti itu. Itu jadi sebenarnya, boleh-boleh saja ya, karena pada dasarnya memang kalau, gejalanya tidak berat ya, misalnya hanya demam 1 2 hari ya, kemudian juga tidak terlalu tinggi, hanya 37,5 sampai 38, terus kemudian juga semuanya masih bisa, oke ya. Kalau indera penciumannya kurang baik, kenapa Dok? Anosmia, ya itu memang adalah gejala, tapi banyak orang mengatakan ya, dengan literatur juga mengatakan bahwa kalau anosmia itu malah bagus gitu ya, itu adalah proses, kondisi pertahanan tubuh orang tersebut terhadap virus itu sendiri malah. Jadi tidak perlu khawatir yang berlebihan ya teman-teman kalau misalnya, mengalami anosmia. Saya berharap teman-teman juga tidak melupakan mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Lalu ada pertanyaan, "Dok, kalau saya sedang berobat dengan dokter, jiwa dan diberikan obat-obatan anti cemas, apakah saya boleh minum obatnya di saat saya minum obat antivirus atau antibakterial atau vitamin yang diberikan dokter karena COVID saya?" Boleh, ya tidak perlu khawatir. Sebenarnya itu membantu Anda, misalnya buat tidur,
buat membantu supaya lebih stabil di otaknya gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah sesuatu yang boleh saja dilakukan. So it's fine for you to take the medication ya, nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi boleh-boleh saja ya. Dan saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Saya mengerti memang ini ada sesuatu yang sulit, masa-masa yang sulit buat kita. Tapi pesan saya satu, jangan terlalu banyak memberikan informasi yang buruk kepada otak kita, karena secara tidak sadar kita itu baca semuanya dan akhirnya malah kita terlalu berlebihan di dalam membuat suatu pilihan dalam proses kehidupan ini. Make it simple, hiduplah dengan sederhana, jangan terlalu banyak mikirin hal-hal yang nggak perlu, supaya kita ke depannya menjadi orang yang bisa lebih stabil di dalam menghadapi pandemik ini. Ya, teman-teman mungkin ada yang mungkin masih khawatir, was-was, takut ya. Tapi jalanilah karena kita berharap ini akan berakhir dan mudah-mudahan akan kita songsong hari depan yang lebih baik lagi. Baik, demikian teman-teman, jangan lupa untuk selalu meningkatkan keimanan kita, bersyukur, dan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.